Hai, selamat datang lagi di channel Astri Aitko. Hari ini aku mereview salah satu film yang tayang di Netflix yang booming banget. Sebenarnya aku nggak tahu sih pastinya kenapa sampai bisa sepopuler itu, dan kayaknya ini tuh lebih populer daripada film-film pendahulunya dengan tema yang sama. Kira-kira menurut kamu kenapa? Karena kalau dari segi tema yang diangkat di film ini tuh bukan yang pertama kali ada. Nah, film apakah itu? Yaitu film Squid Game. Nah, jadi intinya si Squid Game ini tuh menceritakan tentang dunia permainan yang diciptakan untuk orang-orang yang ingin mendapatkan uang. Karena hadiah dari permainan ini tuh uang senilai puluhan miliar won. Jadi orang-orang yang terlibat di permainan ini tuh adalah orang-orang yang terlilit utang, pokoknya yang hidupnya itu tuh kesulitan dengan masalah keuangan. Dan di akhir permainan yang menang bakalan dapat uang, sementara yang kalah akan meninggal gitu. Nah, kalau misalkan kamu belum ada bayangan sama sekali, ini tuh mirip-mirip kayak Hunger Games gitu atau kayak Alice in Wonderland. Tapi yang bikin beda di Squid Game ini tuh permainannya adalah permainan masa kecil anak-anak di Korea. Jadi permainan-permainannya itu emang sederhana dan mungkin lebih relate sih sama penonton, apalagi penonton-penonton yang di Asia. Meskipun mungkin permainannya tidak benar-benar sama, tapi nuansa permainannya itu tuh pasti ada gitu, termasuk di Indonesia. Nah, terus yang menarik juga di Squid Game ini tuh para pemainnya itu tuh nggak serta-merta dipaksa untuk ikut permainan, tapi mereka itu tuh bisa memilih untuk tetap ikut lanjut di permainan ini atau enggak. Bahkan kalau misalkan lebih dari 50% suara ingin permainan ini dihentikan, permainan ini tuh bakal berhenti gitu. Dan di sini juga kejadian, jadi mereka itu sempat pulang ke dunia nyata mereka, tapi karena ternyata persoalan uang ini tuh tetap mencekik mereka, akhirnya mereka itu bisa kembali lagi ke dunia permainan itu gitu. Jadi ini tuh benar-benar kayak kehendak pribadi dan menunjukkan bahwa sistemnya itu tuh emang dibikin rapi, sehingga kalaupun suatu saat nanti mungkin dilaporin ke polisi, ceritanya itu mereka bisa mengelak dengan alasan bahwa orang-orang ini tuh memang pengen gitu melakukan permainan itu. Nah, terus yang juga menonjol di Squid Game ini tuh adalah dramanya. Ya pokoknya tipikal film-film Korea yang pasti kental juga dengan dramanya gitu. Dan sisi kemanusiaannya juga kayak ditonjolkan banget. Makanya kita juga sebagai penonton bisa ngerti gitu kenapa pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap ikut ke permainan meskipun udah dikasih kesempatan untuk keluar gitu dari dunia itu. Tapi emang hidupnya itu tuh kayak dibikin nggak ada pilihan lain selain untuk kesana. Dan karena semua tokohnya emang manusia, bukan robot gitu, makanya di sini juga menarik karena jadi ada alasan kenapa penjagaannya itu bisa rapuh gitu. Nah, terus yang juga menonjol dari Squid Game ini tuh dan banyak diomongin orang-orang adalah artistiknya. Ini tuh bener-bener dibikin kayak dunia anak-anak banget, yang colorful gitu, dan pokoknya bagus-bagus banget deh dari mulai kostum, pencahayaan, warna yang dipilih, dan lain-lain gitu. Yang juga kontradiktif dengan suasana yang mencekam di permainan itu gitu. Jadi ini tuh kayak misalkan kita tuh dikelonin dengan lagu Nina Bobo, sementara kita tahu bahwa lagu Nina Bobo itu tuh lagu horor gitu. Nah, kayak gitulah pokoknya bayangannya. Terus di sini juga make up-nya bagus-bagus banget. Bahkan yang bukan di adegan filmnya pun, yang misalkan kita ngelihat dari Instagram foto-foto para aktornya ketika pakai make up yang dipakai di Squid Game ini, kita tuh bisa tetap ngerasa ngeri gitu sama make up-nya. Meskipun kita tahu itu cuma make up karena emang bagus banget gitu. Dan ditambah lagi tentunya di sini aktor-aktornya keren-keren banget, dan ada satu aktor favorit aku juga, yaitu Lee Byung Hun yang ada di Mr. Sunshine juga, drama Korea favorit aku. Nah, si Squid Game ini juga ada 9 episode, tapi biasanya kesan dari para orang-orang yang nonton itu tuh nggak bisa berhenti nonton, soalnya dari tiap episode itu tuh ada plot twist kecil-kecil gitu sebelum nanti di akhir ada kejutan besar juga. Jadi mereka itu tuh kayak nggak bisa berhenti nonton karena penasaran dengan apa yang bakalan terjadi selanjutnya gitu. Selain karena penasaran sama twist-twistnya juga penasaran kira-kira permainan apa lagi yang bakal dimainin gitu, karena di sini tuh totalnya ada 6 permainan. Meskipun sebenarnya beberapa kejutannya bisa ketebak sih, dan ada juga yang bikin mikir kenapa nggak dibikin kayak gini, kenapa nggak dibikin kayak gitu, apalagi di endingnya. Sebenarnya banyak banget kemungkinan yang bisa dipakai, tapi kenapa si sutradaranya itu milih endingnya dibikin kayak gitu, jadi kayak maksain untuk pengen ada season keduanya, mungkin nggak tahu juga. Terus di sini juga ada beberapa hal yang tadinya pas kita nonton tuh terasa aneh, kayak misalkan pas si kakek yang mereka itu kan lagi berantem banget gitu pas di malam hari, pas si kakek bilang udahan gitu, ternyata mereka itu pada nurut menghentikan perkelahian itu. Nah, itu tuh sempat mengganggu pikiran aku sih, cuman tetap nggak ketebak bahwa si kakek lah dalang dari semua ini, karena pikiran aku tuh terkecohkan sama kehadiran si polisi ini. Jadi aku kira dalang dibalik
semuanya itu adalah kakaknya si polisi ini gitu yang lagi dia cari-cari. Jadi di situ seru sih, karena emang beneran gak nyangka bahwa itu si kakek. Meskipun kalau dipikir-pikir lagi emang dari awal pun udah ada tanda-tanda. Dan di Squid Game ini kayaknya kebaikan itu tuh nggak selalu menang, bahkan cenderung selalu kalah. Kayak misalkan si Song Gi Hun yang aku kira dia itu menyebalkan banget, ternyata emang sial aja gitu hidupnya. Padahal dia itu baik, tapi pada akhirnya setiap usaha yang dia lakukan itu tuh nggak berguna gitu. Terus juga si Ali yang bener-bener baik malah dikhianati. Terus si polisi juga mati. Pokoknya ini tuh kebaikan tuh kayak emang beneran selalu kalah deh di sini. Dan ngomong-ngomong soal si polisi, menurut aku si polisi itu tuh karakter yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan sih. Meskipun ya tadi sebenarnya ada fungsi utamanya buat aku adalah untuk mengecoh. Tapi kalau selain itu tuh dia itu kayak emang ada atau tidak ada pun dia itu nggak berpengaruh sebenarnya. Karena pada akhirnya kehadiran dia itu tuh cuman buat mengungkap kakaknya. Tapi terus kalau terungkap emang kenapa gitu? Karena toh si kakaknya juga itu bukan siapa-siapa dan gak kejawab juga gitu kenapa si kakaknya bisa kayak gitu. Dan karakter lainnya yang menurut aku ada atau tidak adanya dia pun jalan ceritanya akan tetap sama adalah karakter cewek yang ini. Serius aku itu kesel banget sama dia karena annoying banget. Dia itu kayak bodoh gitu, udah tahu dia itu nggak mungkin bakalan ditolong karena dia itu emang nggak punya senjata apa-apa, tapi tetap aja kelakuannya itu kayak gitu dan bikin semua orang juga kayak nggak mau mendekat sama dia karena emang menyebalkan. Kayak nggak punya strategi apa-apa tapi kekeh tapi sok jagoan gitu. Kalau dilihat secara keseluruhan dia itu cuma berguna di dua hal, yaitu ketika permainan dalgona dan ketika si jahat di antara peserta ini tuh mati. Tapi sebenarnya kalaupun nggak ada dia di permainan dalgona, si jahat ini tuh tetap bisa selamat dengan cara ngelihat si Gi Hun gitu, seperti halnya peserta lain. Dan yang tentang membuat si jahat mati, menurut aku itu tuh malah bikin kesel gitu karena aku pribadi gak suka sih si jahatnya mati dengan cara seperti itu. Karena itu tuh kayak dipaksa bunuh diri, bukan dengan cara dia memang kalah gitu. Jadi gak ada usahanya deh, malah jadi ya udah kayak mati gitu aja gitu. Padahal sebenarnya dia itu ada potensi untuk mati dengan cara usahanya sendiri. Atau setidaknya kalaupun harus mati bareng, ya udah loncat pilih kaca aja gitu, bukan dengan cara jatuh kayak gitu. Itu aku malah kesel sih pas dia mati. Dan karakter si Kang Sebyok yang di awal digambarkan keren banget, menurut aku kurang terekspos sih kerennya itu di mana gitu. Karena dia itu kelihatan menonjol justru karena juteknya gitu, bukan dari strategi-strateginya sih menurut aku. Jadi yang di awal digadang-gadang bahwa dia itu disegani sama si yang jahat, menurut aku nggak terlalu kelihatan. Tapi emang mentalnya kuat banget. Jadi karena kayak gitu, di sini tuh kesannya yang jadi kekuatan para peserta itu tuh ada macem-macem, kayak yaitu mental. Terus ada yang kuatnya itu kuat secara fisik, ada yang kuat secara logika, juga ada dari pengalaman dan juga kebaikan. Nah terakhir, tadi kan aku bilang bahwa ini tuh dramanya juga cukup kuat. Cuman kalau buat aku pribadi, bagian yang sedih-sedihnya, kalau orang lain katanya sedihnya itu di banyak bagian, kalau aku pribadi sih sedihnya itu cuman pas si Ji Yong meninggal. Karena kalau yang lainnya itu tuh dibanding sedih, kalau aku pribadi lebih ke marah sih, marah sama yang berkhianatnya gitu. Nah jadi intinya kayak gitu sih, emang ini tuh menarik, tapi menurut aku banyak juga hal-hal yang membuat aku itu terdistraksi gitu, nggak cuman melihat film ini tuh keren gitu. Kalau menurut kamu gimana? Apakah film ini sekeren itu sehingga se-booming ini atau gimana? Coba share di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya. Dah.